Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sesi online training kita pada hari ini mengenai analisis bromat pada air minum dalam kemasan menggunakan kromatografi ion yang dilengkapi dengan live demo. Sebelumnya, saya Resti Fajri Oktavianti selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa hadirin yang terhormat Kak Dewi selaku narasumber materi training pada hari ini dan Kak Rizky selaku materi live demo. Halo Kak Dewi. Halo Kak, Oke, kemudian halo Kak Rizky. Apakah sudah ada di Zoom meeting ini? Oke, mungkin sudah join tapi belum bisa say halo ya Kak. Dan tentunya teman-teman peserta training yang kami banggakan. Oke, Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat hadir dan mengikuti acara online training analisis bromat pada AMDK menggunakan kromatografi ion. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, saya akan membacakan susunan acara training kita pada hari ini. Pertama, akan dilakukan pemaparan materi training oleh Kak Dewi selaku trainer dan instrumen expert. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang pertama. Dan setelahnya baru dilanjutkan dengan sesi live demo oleh Kak Rizky. Lalu dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab yang kedua. Oke, Sobat Intens, sebelum masuk ke sesi materi, perkenankan saya memperkenalkan Intens terlebih dahulu. Intens atau Integrasi Institute adalah lembaga pelatihan dan konsultasi terkemuka untuk laboratorium di bawah naungan PT Wiralab Analitika Solusindo. Intens sendiri memiliki tim yang berdedikasi dan pelatih yang kompeten untuk memberikan berbagai jenis pelatihan seputar laboratorium. Kantor kami berlokasi di Prisma Kedoya Plaza, Blok A15, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kami berharap sesi ini dapat memberikan manfaat bagi semua peserta dan meningkatkan pemahaman mengenai analisis bromat menggunakan ion kromatografi. Sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu Sobat Intens perhatikan agar training pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, kepada semua peserta diwajibkan mikrofon dalam mode mute atau off selama training berlangsung, kecuali saat sesi tanya jawab apabila Sobat Intens ada yang ingin bertanya secara langsung pada trainer kami. Yang kedua, pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat atau raise hand untuk bertanya secara langsung. Dan yang ketiga, Sobat Intens diwajibkan follow Instagram @integrasi institute dan mengisi form kuesioner untuk pemberian sertifikat. Training ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Nah, Sobat Intens, kita juga akan mengadakan challenge untuk penanya terbaik selama sesi tanya jawab berlangsung. Ada 2 orang pemenang, satu saat sesi tanya jawab yang pertama dan satu orang lagi saat sesi tanya jawab yang kedua. Pemenang akan diumumkan melalui Instagram @integrasi institute. Oleh karena itu, Sobat Intens harus follow kami untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pemenang challenge ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan trainer kita pada hari ini terlebih dahulu, yaitu Kak Dewi. Kak Dewi bernama lengkap Dewi Wulandari. Beliau lahir di Bogor, tanggal 2 Maret 1999. Kemudian beliau juga memiliki riwayat pendidikan di SMK SMAK Bogor dan juga di Universitas Pakuan mengambil bidang studi kimia. Beliau juga memiliki riwayat pekerjaan di PT Wiralab Analitika Solusindo sebagai sales support sejak 2018 hingga 2024, kemudian 2024 hingga sekarang beliau menjadi sales support assistant manager. Baik, apakah Kak Dewi sudah siap untuk memberikan materi training pada hari ini? halo, insya Allah sudah siap Kak Resti. Baik, Kak Dewi, terima kasih kepada Kak Dewi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Resti sebagai moderator. Saya lanjutkan. Selamat pagi Sobat Inten semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada dan tetap semangat mengikuti
Topik hari ini dengan intens yaitu analisis bromat pada air minum dalam kemasan atau AMDK menggunakan kromatografi ion. Perkenalkan kembali, saya Deulandari sebagai trainer dan sharing session pada hari ini bersama Sobat Intens semua. Stay tune, nanti di akhir kita mungkin akan ada sesi tanya jawab, jadi mungkin yang penasaran ada pertanyaan boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Kita langsung masuk untuk agendanya. Di sini ada beberapa agenda terkait analisa bromat. Nah, saat ini kan sedang happening sekali ya, Sobat Intens. Bromat itu apa sih pengaruhnya? Kemudian supaya kita bisa mengetahui keberadaan bromat tersebut dalam air minum itu bisa menggunakan teknik apa saja. Yang pertama nanti akan kami sampaikan terkait bromat introduction, kemudian bahaya bromat tersebut terhadap kesehatan karena kan di sini Sobat Intens semuanya pasti mengkonsumsi air minum ya, jadi harus diperhatikan kembali. Selanjutnya ada juga monitoring terhadap bromat, jadi regulasi yang mengatur kandungan-kandungan bromat di dalam air minum ini seperti apa, kemudian metodenya nanti langkah-langkahnya seperti apa, ada di ion kromatografi teknik for bromat detection. Jadi pendeteksian bromat ini menggunakan ion kromatografi. Sobat Intens nanti bisa memilih, ada beberapa metode yang bisa dipilih sesuai dengan regulasi yang berlaku tentunya. Dan yang terakhir adalah critical point. Apa saja sih titik-titik pentingnya selama melakukan analisa bromat di dalam kandungan air minum? Oke. Yang pertama, bromat introduction. Jadi bromat sendiri itu apa sih, Kak? Nah, sebenarnya bromat ini tidak secara alami ada di dalam air minum yang Sobat Intens konsumsi. Sebenarnya bromat hadir karena adanya suatu proses ataupun treatment tambahan yang mana air tersebut harus didesinfeksi atau dihilangkan kuman-kuman, bakteri, dan lainnya menggunakan step ozonisasi. Jadi ada tambahan ozon. Di sini ada O3. Nah, bromat ini muncul karena adanya bromida, ion-ion bromida di dalam air minum dan bereaksi dengan O3 dari proses ozonisasi tadi sehingga terbentuklah BRO3-min yang mana BRO3-min ini merupakan spesies ionik yang cukup berbahaya dan cukup toksik bagi tubuh jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, untuk resiko kesehatan yang diberikan atau efek dari konsumsi bromat dalam jangka panjang ini berdasarkan WHO dan beberapa literatur yang kami sadur, memang bromat ini dalam jangka panjang pada studi tertentu sudah dipelajari bahwa akan mempengaruhi dan menimbulkan toksisitas terhadap tubuh manusia yang mengkonsumsinya. Nah, jadi akan ada ambang batas yang diperbolehkan konsumsi bromat itu dalam hariannya ataupun dalam totalnya. Nah, memang toksisitas tersebut akan mengarah ke ginjal mayoritas. Jadi, target utama bromat ini menyerang ginjal para sobat intens. Jadi, memang harus diperhatikan apakah kandungan bromat dalam air minum itu sudah override, sudah melewati ambang batas yang diperbolehkan atau masih dalam ambang batas aman. Nah, di sini sudah dijelaskan juga dalam beberapa jurnal baiknya itu konsumsinya itu dalam per hari berapa sih dari kandungan bromat di dalam air minum tersebut. Nah, mungkin Sobat Intens masih ingat di tahun 2024 lalu sempat isu yang cukup beredar banyak ya di sosial media bahwa ada air minum yang disampaikan oleh seseorang bahwa mengandung bromat di level yang cukup tinggi yaitu sekitar 58,8 mikrogram per liter atau 58,8 ppb. Jadi memang ini sudah hampir ke 60 ppb. Nah, ini cukup heboh karena kenapa? Kalau kita lihat ke referensi Permenkes, karena acuan salah satu di Indonesia adalah Permenkes ya, ini menyebutkan bahwa kandungan bromat ambang batasnya yang diperbolehkan adalah maksimal 0,01 mg per liter atau 0,01 ppm yang setara dengan 10 ppb. Kalau kita bandingkan terhadap isu yang viral saat itu sudah 6 kali lipat ya, hampir 6 kali lipat dari regulasi yang diperbolehkan, otomatis itu akan ramai. Dan ternyata memang isu-isu tersebut merupakan hoax. Jadi Sobat Intens sendiri hati-hati untuk mencerna informasi, harus bisa memilah dan memilih mana yang kredibel, yang aktual, yang sesuai, dan mana yang memang itu buatan atau kita sebut sebagai hoax. Nah, ini juga sudah diklarifikasi oleh
salah satu profesor dari UGM, yaitu Profesor Zulis Ikawati, di mana beliau memang menyampaikan bahwa kandungan bromat ini cukup berbahaya, tapi dalam produk air minum tersebut yang sempat viral memang itu dibantah dan klarifikasi tidak sesuai dengan informasi yang beredar. Jadi memang ada klarifikasi lanjutan. Oke, nah selanjutnya untuk topik ketiga yaitu monitoring bromat ya. Jadi ini lebih ke regulasi. Kalau sobat intens nanti cukup pusing, banyak nih regulasinya. Ada yang internasional, ada yang nasional sendiri untuk di Indonesia. Tenang saja, nanti kita pilih mana sih regulasi yang cocok yang bisa dipilih sobat intens untuk dilakukan di laboratorium masing-masing. Nah, untuk monitoringnya sendiri, kita mengacu ada di level internasional, yaitu FDA ya, sebagai istilahnya balai POM-nya ya di internasional. Kemudian bisa juga ke Uni Europe atau European Commission. Nah, dari FDA dan European Commission ini memang masing-masing sudah men-step. Untuk FDA di tahun 2001 sudah men-step bahwa maksimum kontaminan level kandungan bromat di dalam air minum itu maksimal adalah 10 mikrogram per liter atau 10 ppb. Jadi selaras ya dengan peraturan Permenkes nomor 492 tahun 2010 yang tadi ditampilkan di kolom itu 0,01 miligram per liter. Sedangkan untuk Uni Eropa ini lebih ketat lagi Sobat Intens. Kalau di Eropa sana mengklaim dan men-state bahwa maksimum kontaminan level kandungan bromat yang diperbolehkan dalam air minum itu setinggi 3 ppb atau 3 mikrogram per liter. Jadi jauh lebih rendah dibandingkan regulasi yang berlaku di US FDA. Nah, kemudian, kalau dari Indonesia sendiri atau di tingkat nasional, sebelumnya kita bisa mengacu ke peraturan Kementerian Kesehatan nomor 49 492 tahun 2010. Namun memang karena itu aturan yang sudah dicabut per 2023 dan sudah ada aturan lagi di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Jadi sejauh ini yang sudah terupdate ada di nomor 2 tahun 2023. Memang perbedaannya adalah kalau di Permenkes 492 tahun 2010, di sini Sobat Intens bisa menemukan syarat kandungan bromat di dalam air minum, yaitu maksimal 10 ppb atau 0,01 miligram per liter. Nah, sedangkan di peraturan yang terbaru dari Kemenkes ini sudah tidak lagi menyebutkan kandungan bromatnya. Jadi beberapa variabel parameter itu sudah dihilangkan. Untuk Permenkes lebih ke universal, lebih ke umum karena lebih fokus ke arah air lingkungan, kemudian air kesehatan dan lain-lain. Sedangkan di 2010 memang fokus ke beberapa parameter variabel yang mengacu kepada air minum. Nah, sehingga Sobat Intens sejak 2010 Permenkes itu sudah dicabut, kemudian di Agustus 2024 di sini Balai POM Indonesia mengeluarkan suatu surat edaran bahwa di surat edaran tersebut memang untuk pengajuan registrasi produk air minum itu harus melewati proses pengujian bromat, kandungan bromat karena di sini ya air mineral dan air demineral yang diproses dengan ozonisasi hasil pengujian dimaksudkan nomor 2 itu mencangkup uji bromat. Jadi kalau dari Balai POM sendiri sudah melabeli wajib uji bromat dalam produk air minum tersebut sejak tahun 2024. Nah, untuk Sobat Intens bisa akses di berita Direktorat Registrasi Pangan Olahan. Sehingga kalau kita bicara nasional memang sudah setara dengan internasional yang mana syaratnya itu 10 ppb tadi ya atau 0,01 miligram per liter dan acuan metodenya salah satunya bisa mengacu kepada SNI nomor 3554 tahun 2015 untuk pengujian air minum dalam kemasan. Oke, jadi sudah jelas ya Sobat Intens, regulasinya ke arah mana yang mengatur kandungan bromat, itu tadi bisa internasional, bisa US FDA atau bisa juga yang Uni Eropa. Namun memang konsentrasi batas ambangnya itu lebih kecil lagi, atau untuk yang nasional kita bisa mengacu ke Badan POM.
Nah, selanjutnya metode yang bisa kita gunakan ini metodenya apa saja sih Kak? Gitu. Karena kan analisa bromat itu nanti kita tetap harus mengacu ke metode referensi yang sudah di-approve secara internasional ataupun secara nasional. Nah, baik. Untuk yang secara internasional, Sobat Intens bisa menyadur atau mengacu ke US EPA. Nah, di sini banyak beberapa metode ya, ada 300.0B, 300.1, 317.0, 326.1, dan 302.0. Ini untuk US EPA. Memang US EPA ini mayoritas adalah air lingkungan dan beberapa air permukaan termasuk air minum. Sedangkan yang kedua ada di Uni Eropa, kita bisa mengacu ke ISO. Ada dua ISO yang berlaku. Itu yang pertama ada ISO 15061 dan ISO 11206. Nanti perbedaannya setiap metode ini apa sih Kak? Oke, stay tune ya. Nanti kita akan sampaikan perbedaan dari setiap metode sehingga Sobat Inten bisa memilah dan memilih mana metode yang sesuai untuk digunakan. Nah, kalau untuk skala nasionalnya, Sobat Intens bisa mengacu ke SNI, yaitu SNI 3554 tahun 2015, di mana SNI ini mengatur pengujian, semua pengujian dalam produk air minum dalam kemasan. Jadi tidak hanya bromat saja, untuk anion, kation, kemudian cemaran-cemaran lain yang dianggap cemaran dalam air minum itu juga diatur di dalam SNI tersebut. Oke, selanjutnya kita sudah tahu regulasi yang mengatur kandungan bromat itu batas ambangnya tadi 10 ppb, kemudian metode yang bisa kita gunakan itu ada di beberapa metode US EPA, Uni Eropa, ataupun bisa juga di SNI. Nah, selanjutnya metodenya ini seperti apa Kak untuk analisa bromat? Apakah memungkinkan dilakukan oleh laboratorium yang ada di Indonesia? Eits, jangan salah. Sampai saat ini sudah banyak laboratorium di Indonesia, baik itu balai instansi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan swasta yang sudah melakukan pengujian bromat tersebut. Seperti itu. Dan memang ada beberapa variasi metode ya, karena tadi acuannya juga banyak, sehingga setiap balai pemerintah, kemudian setiap perusahaan, itu mereka memilih acuan metodenya masing-masing. Yang penting memang metode tersebut sudah di-approve secara nasional ataupun secara internasional. Nah, di sini akan kami sampaikan pengujian bromat ini Sobat Intens bisa melakukan dengan beberapa metode ya. Selanjutnya ada ion kromatografi teknik untuk pendeteksian bromat. Nah, sebelumnya mungkin di sini ada Sobat Intens yang di bulan Maret sudah pernah mengikuti pelatihan intens sebelumnya. Kebetulan sebelumnya dengan saya juga, yaitu terkait prinsipal atau prinsip dasar dari ion kromatografi. Saat itu saya sudah menjelaskan bagaimana sih prinsip-prinsip ion kromatografi. Nah, mungkin saat ini karena kita topiknya langsung ke bromat ya, Sobat Intens, prinsipnya akan saya sampaikan secara sekilas. Kemudian kita langsung masuk ke teknologi ataupun metode-metode yang digunakan untuk analisa bromat. Nah, seperti apa sih ion kromatografi itu? Jadi ion kromatografi bagi Sobat Intens yang sebelumnya belum sempat ikut, ion kromatografi merupakan teknologi atau metode pemisahan kromatografi cair. Jadi masuk ke dalam lingkup kromatografi cair yang mampu melakukan pemisahan terhadap spesies-spesies ionik. Jadi spesies ionik ini cukup luas ya Sobat Intens, bisa anion ataupun bisa kation. Bahkan bisa juga untuk karbohidrat dan lain-lain karena di dalamnya ia memiliki spesies ionik juga. Nah, bromat dengan rumus kimia BrO3- merupakan salah satu spesies anionik sehingga bromat bisa dideteksi menggunakan ion kromatografi. Oke. Nah, untuk instrumentasi dari ion kromatografi itu sendiri, Sobat Intens kurang lebih sama seperti kalau Sobat Intens pernah pakai HPLC, itu sama kurang lebih dari segi solvent yang kita gunakan, kemudian nanti solvent tersebut akan ditarik oleh pump, kemudian dari pump akan melalui proses injeksi sampel, jadi sampelnya akan diinjeksi pada injection. Kemudian selanjutnya sampel dibawa oleh mobile phase yang sudah dialirkan oleh pump tadi menuju ke kolom pemisahan. Mungkin di sini bedanya untuk ion kromatografi mayoritas akan menggunakan dua jenis kolom berbeda, yaitu kolom guard dan kolom analytical. Dan dalamnya juga merupakan kolom resin, jadi berbeda dengan kolom HPLC yang mungkin isinya hanya berupa silika C8 atau C18. Nah, untuk kolom di IC merupakan kolom resin yang terdiri dari guard dan analyticalnya.
Selanjutnya, setelah terjadi pemisahan pada kolom, spesies-spesies ionik tadi akan dilanjutkan menuju ke sistem pendeteksian. Nah, sistem pendeteksian di ion kromatografi ini yang sedikit unik, Sobat Intens. Kenapa kita sebut unik? Karena Sobat Intens bisa mengganti atau mensubstitut jenis pendeteksian yang ada di IC atau ion kromatografi. Tergantung pada target analisa. Salah satunya adalah bromat. Nanti Sobat Intens bisa memilih salah dua detektor yang bisa digunakan untuk menganalisa bromat tersebut. Oke, nah selanjutnya setelah dideteksi pada sistem pendeteksian, diolah dalam software, sehingga bisa mendapatkan output berupa kromatogram dan dilaporkan sebagai kandungan atau sebagai kadarnya. Nah, untuk mekanisme di dalam kolomnya ini sama seperti liquid kromatografi, bedanya adalah kita bermain resin di sini. Jadi kalau pemisahan spesinya adalah anion, berarti resin di dalam kolomnya adalah resin kation, berkebalikan. Begitu pula kebalikan dengan pemisahan kation, ioniknya kation, berarti fase diam resinnya berupa anion. Nah, di sini contohnya adalah bromat. Jadi bromat masuk ke dalam anion spiration karena dia merupakan spesies anionik. Nah, kemudian bromat ini akan masuk ke dalam kolom dan akan berinteraksi dengan resin-resin yang ada di dalam kolom tersebut yang dibawa oleh fase gerak. Nah, di sini contohnya adalah Cl- penggantinya bromat, kemudian fase geraknya adalah OH- dan akan terpisahkan di dalam kolom tersebut. Nah, selanjutnya adalah sistem pendeteksian. Jadi di sini ion kromatografi teknik untuk pendeteksian bromat. Kita lebih fokus ke pendeteksiannya. Kenapa? Karena bromat ini ternyata Sobat Inten bisa menggunakan beberapa sistem pendeteksian yang berbeda. Tergantung pada target analit Sobat Intens dan tergantung sejauh mana sih sensitivitas yang ingin dihasilkan. Yang pertama untuk kromatografi ion bisa menggunakan conductivity detector yang paling umum, jadi untuk spesies-spesies ionik, anion, kation. Kemudian ada juga amperometric detection, ini khusus lagi ia menggunakan working electrode, jadi khusus ke spesies-spesies seperti karbohidrat, asam amino dan lain-lainnya. Kemudian ada juga UV vis detection. Ini untuk beberapa anion yang tidak bisa di conductivity dan tidak bisa di electrochemical amperometrik, contohnya adalah bromat. Nah, salah satunya bromat nanti akan dibahas menggunakan UV vis detektor. Kemudian bisa juga ICP-MS. Jadi IC ditandemkan dengan ICP-MS dan informasi tambahan, bromat ini bisa di UV, bisa di conductivity, dan bisa juga di ICP-MS. Seperti itu Sobat Intens. Jadi memang sistem pendeteksian bromat ini cukup luas, tergantung ke arah mana referensi metode yang akan diacu. Dan yang terakhir ada juga MS detektor yang ditandemkan dengan IC. Nah, ini penjelasan lebih spesifik lagi terkait conductivity detector dan amperometric detection. Karena di sini kita akan membahas bromat yang menggunakan pertama adalah conductivity detector. Jadi bromat bisa dideteksi menggunakan conductivity detektor yang dilengkapi dengan suppressor. Dan yang kedua adalah bromat juga bisa dideteksi menggunakan UV vis detection. Nah, yang ketiga tadi untuk ICP-MS, untuk saat ini kita belum bahas sejauh itu karena memang ICP-MS akan lebih high-end lagi teknologinya. Jadi mayoritas referensi metode yang kita gunakan adalah antara conductivity ataupun UV vis detector. Oke, lagi-lagi teknologi yang akan kita gunakan yang mana Sobat Intens? Apakah USEPA, apakah Uni Eropan, atau ke SNI. Karena kita semua adalah warga Indonesia Raya yang baik dan bijak, jadi kita bahas pertama adalah SNI terlebih dahulu. Jadi kita lihat metode di SNI nomor 3554 tahun 2015 tentang pengujian air minum dalam kemasan. Itu ada apa sih prinsip di bromatnya? Jadi, tadi saya sudah informasikan di awal, bromat di SNI akan menggunakan sistem UV vis detektor. Nah, di sini juga disebutkan bahwa bromat dipisahkan dengan kromatografi ion, ya, atau ion kromatografi, di mana akan menggunakan resin penukar ion sebagai kolomnya,
fase diamnya, dan kemudian menggunakan salah satunya asam seperti asam sulfat, tapi nanti bisa disubstitusi dengan asam yang lain sebagai fase geraknya. Jadi di sini sudah dapat clue ya, menggunakan ion kromatografi, resin penukar ion anion, dan fase gerak asam. Kemudian di bawahnya pendeteksian bromat ini dapat dicapai menggunakan larutan yang bersifat asam dari kalium iodida. Jadi artinya adalah salah satu syarat yang bisa dideteksi pada detektor UVV, Sobat Intens masih ingat? Yaitu memiliki gugus kromofor. Kalau kita lihat dari strukturnya bromat BRO3-min, di sana dia tidak banyak dengan gugus kromofor, hanya satu ataupun dua ya tadi di awal. Jadi akan sangat sulit jika hasil bromat itu kita air minum itu kita injeksikan langsung dibaca ke UV-Vis, itu akan sangat sulit terdeteksi. Sehingga untuk pendeteksian menggunakan UV-Vis detektor, Sobat Intens perlu tambahan step yang namanya derivatisasi. Nah, kalau di SNI ini menyebutkan adanya reaksi dengan kalium iodida. Nah, jadi regen derivatisasi yang kita gunakan salah satunya adalah Ki, kalium iodida, kemudian melalui tahap post column reaction atau PCR. Baru dari mereaksikan sampel kita yang terduga mengandung bromat, dia bereaksi dengan Ki, sehingga terbentuklah ion triiodida. Nah, ion triiodida ini akan setara dengan kandungan bromatnya. Jadi yang dibaca bukan bromatnya langsung, melainkan ion triiodida yang setara dengan konsentrasi bromat yang akan dibaca pada panjang gelombang 352 nanometer. Seperti itu. Jadi akan ada tambahan ternyata untuk menganalisa bromat ini tidak seperti menggunakan conductivity langsung saja, tidak ada proses reaksi lagi. Tapi kalau pakai UV-Vis di sini Sobat Intens harus menambahkan proses step derivatisasi. Oke, di sini gambaran flow-nya dari SNI 3554. Jadi ada eluen yang kita gunakan asam, kemudian ini IC pump yang menarik eluen, sample injection, masuk ke pemisahan kolom, kemudian ada opsi kalau di SNI itu bisa menggunakan conductivity juga, tapi memang lebih fokus ke UV-Vis detektor. Baru masuk ke reaction coil. Jadi reaction coil ini adalah suatu coil, suatu tubing yang mana menjadi tempat proses reaksinya. Jadi ketika sampel ini sampai di reaction coil, dia akan bertemu dengan regen dari PCR-nya. Jadi post column regennya ditarik oleh pump kedua menuju reaction coil yang sama sehingga bertemu dan bereaksi dalam waktu tertentu dan pada suhu tertentu. Ia setelah bereaksi membentuk ion triiodida tadi langsung melanjutkan ke UV detektor untuk dideteksi. Jadi ini flowchart yang ada di SNI 3554 2015. Oke. Nah, ternyata Sobat Intens tidak perlu khawatir, SNI yang kita katakan sebagai nasional ya, regulasi nasional, ternyata memang sama kurang lebih menyadur dari salah satu metode internasional yaitu ISO 11206. Di ISO 11206 juga ia menggunakan jenis reaksi yang sama yaitu kalium iodida atau potasium iodida. Nah, ini reaksi-reaksi yang tadi saya sampaikan, jadi yang dibaca bukan bromatnya langsung, melainkan ion triiodida yang setara dengan kandungan bromatnya. Dan dibaca di panjang gelombang 352 nanometer. Jadi metodenya antara ISO 11206 dengan SNI 3554 2015 itu equal atau setara. Jadi sudah menyamai dengan level internasional nih di Indonesia. Oke, nah bagaimana metode yang bisa digunakan oleh Sobat Intens? Jadi berikut spilan ya, sedikit-sedikit metode yang bisa digunakan, boleh dicatat Sobat Intens, jadi nanti mau diaplikasikan di laboratorium, boleh, sudah ada unitnya juga, jadi bisa langsung dianalisa. Ini berdasarkan ISO 11206 atau setara dengan SNI di Indonesia ya, 3554, itu akan menggunakan kolom resin anion, di sini salah satunya menggunakan karbopek Pa1, kemudian eluennya pakai asam kuat tadi ya, kalau di SNI menyebutkan asam sulfat, tapi bisa disubstitut dengan asam yang lainnya. Di sini menggunakan metan sulfonic acid dengan konsentrasi 200 milimolar. Nah, kemudian ini metode-metodenya termasuk metode UV-nya.
metodenya. Di sini metode utama untuk analisa, injection volume, dan lain-lain. Sedangkan di bawahnya ada tambahan lagi yaitu metode post column reaction-nya atau PCR-nya. Di mana PCR-nya akan menggunakan beberapa regen seperti Ki, potasium iodida, kemudian ada juga amonium heptamolibdat. Jadi ada dua regen tambahan yang perlu disiapkan oleh Sobat Intens jika mengacu ke metode SNI atau metode 11206. Di sini contoh untuk peaknya, jadi yang peak kecil di tengah itu adalah peaknya bromat, dan di situ sudah dijabarkan LOD dan LOQ-nya cukup rendah ya, Sobat Intens di 0,07 mikrogram per liter atau ppb sampai untuk LOQ-nya 0,22 ppb. Jadi untuk metode UV-VIS memang bisa mencapai di bawah 1 ppb. Oke. Nah, kemudian ternyata untuk metode UV vis detector ini memang perlu ada yang diperhatikan. Jadi ada yang unik ya, ada yang berbeda dari metode-metode umumnya. Karena di situ ada proses post column reaction atau derivatisasi, maka di sini Sobat Intens akan memerlukan yang namanya reaction coil. Reaction coil itu seperti apa sih, Kak? Jadi contohnya seperti ini, dia berupa tubing, tubing yang dirajut dengan ukuran volume tertentu. Kalau yang tadi dia menyebutkan reaction coil 375 mikroliter. Jadi kita akan menggunakan reaction coil yang 375 mikroliter. Tapi nanti setiap metode bisa jadi berubah lebih besar ataupun lebih kecil volumenya. Dan yang kedua adalah mengingat kita menggunakan regen tambahan untuk mereaksikan sehingga kita juga akan memerlukan pump tambahan. Karena pump utamanya di sini sudah digunakan untuk menarik eluen utama, fase gerak utama. Jadi akan diperlukan pump tambahan untuk mendorong atau mendeliver PCR regen menuju reaction coil. Jadi akan ada part tambahan untuk metode 11206 atau SNI 3554. Oke, nah jadi balik lagi ke metodenya. Sebenarnya kalau mau mencari metode alternatif lainnya, oh ternyata untuk UV vis detector ini cukup ada tambahan part-part lagi ya, yang mungkin nanti akan ada limitasi dari setiap lab atau belum memungkinkan, sehingga Sobat Intens tidak perlu khawatir, bisa memilih referensi metode yang lain. Boleh dari US EPA, boleh dari Uni Eropa. Nah, untuk yang US EPA di sini mayoritas memang ada beberapa metode lain yang tidak menggunakan UV vis detektor. Nah, berikut tabelnya. Jadi untuk metode alternatifnya ada IC dengan conductivity detector. Di sini berdasarkan US EPA 300.0B atau yang yang conductivity berdasarkan US EPA 300.1. Jadi ini setara dengan ISO method yang 15061. Nah, di sini ada kondisi drinking water-nya juga ya. Dia low salt condition, jadi TDS-nya rendah. Kemudian kalau mau yang UV vis memang bisa di US EPA 317.0. Di sini metode pertama dia menggunakan ODA atau ortodiazinidin, atau yang kedua ada US EPA 326.1 ini yang menggunakan Ki. Yang tadi kita gunakan setara dengan 11206, ini setara dengan 326.1. Yang terakhir ada juga yang dua dimensi IC, namun ini sangat jarang Sobat Intens karena memang keperluannya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Ini ada di US EPA 302. Oke. Ya, jadi pilihannya bisa conductivity ataupun UV vis tergantung dengan metode yang diinginkan. Nah, untuk yang conductivity pertama berdasarkan US EPA 300.0B, di sini Sobat Inten bisa menggunakan eluen karbonat bikarbonat. Kemudian kolomnya juga kolom anionik. Kemudian menggunakan suppressor yang dilengkapi dengan conductivity detector. Dan untuk peak yang bromatnya ini ada di peak nomor 3 ya. Jadi memang sangat kecil sekali ya Sobat Intens. Ini perbedaan dari conductivity dan UV vis. Jadi dia kalah dengan peak anion-anion lainnya. Di sini terbaca 5 ppb, tapi masih masuk karena batas maksimalnya kan 10 ppb ya. Artinya LOD dan LOQ-nya masih kemungkinan berada di bawah ambang batas yang diperbolehkan. Nah, metode yang kedua yaitu USEPA 300.1, di mana USEPA 300.1 Sobat Intens akan mengubah, memodif sedikit metodenya. Eluennya menggunakan hidroksida. Kalau di sini contohnya adalah KOH. Kemudian kolomnya juga masih sama-sama kolom anion, tetapi jenisnya berbeda karena disesuaikan dengan eluen yang kita gunakan adalah hidroksida. Kemudian di sini ada metode suppressor dan conductivity-nya. Dan untuk peak bromatnya ada di nomor 3. Dia juga nggak kelihatan, cukup kecil kalau di zoom seperti ini. Dia menempel dengan peak klorid. Jadi kalau sampel Sobat Intens ada kloridnya, itu memang pemisahannya agak tricky dengan bromat.
Oke, nah yang kedua ada versi USMPA 300.1 tetapi dia dalam high injection volume. Nah, ini bisa menjadi salah satu develop method untuk conductivity detector di mana Sobat Intens bisa meningkatkan intensitas peak bromatnya dengan cara meningkatkan injeksi volumenya juga. Tapi memang pasti akan ada efeknya. Jadi salah satunya mungkin ke arah kolom. Nanti kolomnya lifetime-nya bisa lebih cepat ataupun harus lebih rajin membersihkan ataupun flushing kolomnya. Nah, ini untuk metode yang high injection. Jadi di sini menginjeknya adalah sekitar 250 mikroliter. Jadi lebih tinggi dibandingkan injeksi yang umumnya. Wajarnya kita injek 10-20 mikro, paling tinggi juga 40 mikro. Di sini bisa mencapai 250 mikroliter. Nah, untuk peak bromatnya sendiri di sini memang cukup kecil ya Sobat Intens, tapi sudah lebih baik dibandingkan untuk peak yang tidak menggunakan high volume injection tadi. Tadi masih ada satu lagi yang US EPA yang terakhir 302.0 yang saya sampaikan. Ini kompleksitasnya lebih tinggi lagi karena memang di sini menggunakan dual system. Artinya Sobat Intens jika ingin menjalankan metode US EPA 302.0 ini harus memiliki sistem ion kromatografi dual system karena dua-duanya akan berjalan secara bersamaan. PAM 1, PAM 2, conductivity 1, conductivity 2, kolom 1 dan kolom 2 dia jalan bersamaan sehingga bisa memaksimalkan identifikasi dari bromat yang cukup kecil tersebut. Makanya di sini disebutkan adalah trace analysis, ya analisis renik. Nah, jadi untuk metode dari bromat yang sudah di-approve oleh ISO ataupun EPA, Sobat Intens tadi bisa pilih ya antara yang conductivity atau memang mau ke UV-Vis. Nah, untuk UV-Vis memang tadi ya keterbatasannya adalah di dalam IC ini dia tidak terlalu signifikan karena kenapa? Karena dia terbatas pada gugus kromofor. Jadi memang harus ada tambahan derivatisasi untuk pendeteksian bromat menggunakan UV-Vis detektor. Nah, kalau conductivity tadi kita sudah bahas ya 300.0B, 300.1, kemudian 302.0 itu menggunakan conductivity. Nanti bisa disesuaikan mana sih yang applicable dengan laboratorium dari Sobat Intens semua. Nah, selanjutnya coba kita bahas metode USEPA yang menggunakan UV-Vis detektor. Yang di awal tadi kan kita sudah bahas terkait SNI, yang mana SNI itu setara dengan 11206. Di mana 11206 ternyata setara dengan 326.1 USEPA, yaitu menggunakan sistem post kolom dengan reaksinya adalah Ki ya, pengasaman Ki tadi, potasium iodida. Nah, bagaimana untuk USEPA yang 317.0 yaitu menggunakan ODA atau ortodiasinidin. Ini juga bisa Sobat Intens menjadi pilihan. Jadi bisa menggunakan kolom yang sama digunakan pada conductivity, salah satunya yaitu AS19. Kemudian bisa menggunakan eluennya itu eluen hidroksida. Jadi dia antara kombinasi dengan USEPA yang 301 yang menggunakan hidroksida eluen. Tetapi memang di sini ada tambahannya adalah menggunakan post column reaction ortodiasinidin. Nah, sayangnya post column untuk reagen ortodiasinidin ini cukup toksik, Sobat Intens. Jadi kita untuk menghindari yang toksik-toksik ya, seperti menghindari hubungan yang toksik ya. Jadi kita tidak menggunakan sesuatu yang toksik lagi. Contohnya adalah ODA. Nah, jadi kita memang untuk yang UV bisa menggunakan yang 11206 atau berdasarkan SNI. Jadi sudah sesuai nih dengan regulasi yang ada di Indonesia yaitu SNI 3554 2015. Ya, jadi ini bisa kami rekomendasikan untuk pengujian bromat terhadap Sobat Intens dan tidak kalah penting juga. Jadi untuk yang ISO 11206 atau SNI 3554 2015 ini sudah banyak digunakan di balai-balai pengujian di Indonesia, di pemerintahan Indonesia. Seperti mungkin dulu namanya Baristan ya. Nah, Baristan mengacunya ke SNI, jadi pengujian bromatnya adalah ke SNI 3554 menggunakan UV-Vis detektor. Atau ternyata UV-Vis detektornya agak sulit karena harus menyiapkan regen dan lain-lainnya. Sobat Intens juga bisa kami rekomendasikan untuk metode yang kedua yaitu berdasarkan US EPA 300.1 yang mana menggunakan pendeteksian conductivity menggunakan hydroxide eluen dengan kolom AS19. Jadi di sini juga bisa digunakan oleh
Sobat Intens. Cuma nanti bisa juga penambahan develop method tertentu seperti menaikkan injection volume dan lain-lain. Itu bisa diakomodir melalui metode tersebut. Oke, jadi ada dua metode yang kami rekomendasikan untuk pengujian bromat. Mungkin nanti setelah sesi tanya jawab dari sesi pertama itu akan ada live demo ya. Nah, live demonya oleh Kak Rizky. Nah, mungkin Kak Rizky pakai metode yang mana nih ya? Metode yang 11206 atau metode USFA 300.1? Kita tunggu sampai sesi live demo nanti. Nah, yang terakhir kita masuk ke poin yang terakhir yaitu critical point. Jadi memang titik-titik yang menjadi penting ya untuk pengujian bromat. Yang pertama, menurut kami adalah limit deteksi yang ingin dicapai. Jadi dengan banyaknya metode, itu kita harus tahu dulu Sobat Intens, limit deteksi yang akan dicapai itu sejauh mana sih? Sensitivitas yang akan dicapai itu sejauh mana sih? Jadi di sini sudah ada tabel untuk IC dengan detektor yang conductivity ya, pengujian bromat dengan deteksi conductivity. Di sini Sobat Intens bisa mendapatkan beberapa variabel limit deteksi. Jadi seperti yang 300.0 ini bisa sama seperti 300.1 yaitu sekitar 5, kemudian 1,63 atau 0,32 ppb mikrogram per liter. Jadi memang sudah berada di bawah ambang batas ya. Jadi aman digunakan sebagai acuan analisa bromat. Atau untuk yang lebih sensitif lagi pakai yang dua dimensi, tapi memang tadi ya kompleks ini bisa jauh di bawah 0,03 ppb. Nah, atau memang ternyata untuk limit deteksi yang 5 ppb ini masih agak kurang karena masih dianggap di atas 1 ppb ya, 5 dan 1,63. Dan ternyata di sini bisa mendapatkan pilihan lain yang tadi kami rekomendasikan adalah metode 11206 atau USFA 326.1 yang menggunakan PCR potasium iodida yaitu bisa mendapatkan limit deteksi di bawah 1 ppb yaitu 0,17 ppb. Nah, kalau mau lebih sensitif lagi nih Sobat Intens, ada yang IC ditandemkan dengan IC PMS. Tadi mungkin di awal sudah saya sampaikan ya, bisa loh kita juga IC PMS untuk analisa bromat, tapi memang akan lebih kompleks karena menggunakan dua instrumen besar yang berbeda, kemudian nanti kolomnya juga khusus, kemudian software-nya juga khusus dan lain-lain, tetapi memang limit deteksinya sangat powerful bisa mencapai 0,01 ppb. Jadi yang paling rendah memang di MS. Nah, yang pertama Sobat Intan bisa menentukan sejauh mana sensitivitas yang diinginkan untuk pengujian bromat di laboratorium, apakah cukup di conductivity atau sampai ke UV vis detektor. Nah, selanjutnya poin kedua adalah tentunya secara teknis ya. Di sini kita bicara teknis laboratorium equipment. Karena di sini kita sudah bahas ion kromatografi. Salah satu persyaratan yang ketat di ion kromatografi adalah penggunaan air dan penggunaan laboratory equipment-nya. Jadi umumnya kalau Sobat Intens prepare pakai glassware, itu udah nggak dipakai lagi di ion kromatografi. Yang glassware seperti ini sudah tidak bisa berlaku lagi di ion kromatografi. Jadi harus menggunakan plasticware dari botol eluennya, kemudian dari labu, dari pipet, vial, dan lain-lain itu harus sudah menggunakan yang plasticware. Jadi ini memang sangat berpengaruh ke arah pendeteksian, terutama pendeteksian bromat menggunakan conductivity. Itu yang trace analysis lebih sulit lagi kalau kita nanti menggunakan yang glassware. Jadi memang harus yang plasticware. Yang kedua, kolom pemisahan. Hati-hati Sobat Intens, tadi metodenya banyak ya, USFPA mungkin agak sedikit bingung dan linglung. Jadi kita harus berkali-kali lihat metodenya. Kolomnya sudah sesuai atau belum, karena setiap metode punya jenis kolomnya masing-masing. Jadi jangan sampai nanti kolom yang digunakan juga tertukar untuk setiap metodenya. Dan yang ketiga, ada suppressor untuk conductivity detector. Jadi tidak lupa kalau kita menggunakan conductivity detector harus dilengkapi dengan suppressor karena suppressor ini kunciannya di ion kromatografi. Kalau kita nggak pakai suppressor perbandingannya seperti ini Sobat Intens. Yang tidak pakai suppressor dia respon deteksinya bisa mencapai 2000-an mikrosimen. Sedangkan kalau kita pakai suppressor dia baseline-nya akan ditekan, disuppress sehingga pendeteksiannya bisa harusnya kurang dari 1 mikrosimen. Di sini contohnya adalah 2 mikrosimen. Jadi sangat berpengaruh sekali pendeteksiannya. Terutama bromat dengan conductivity, tadi limit deteksinya lebih tinggi ya. Kemudian trace analisis. Kalau kita nggak pakai suppressor, kandungan bromatnya kecil itu sudah
wassalam ya, sudah nggak kelihatan. Nah, jadi suppressor sangat penting dilengkapi pada metode US EPA 300.0 atau 300.1 yang menggunakan conductivity detector. Selanjutnya untuk conductivity detector juga tadi disampaikan ada dua metode yang berbeda ya. Ada yang normal-normal aja di 300.1, ada juga yang di-adjust. Nah, Sobat Intens juga bisa berkreasi, berkreatif lagi untuk mendevelop metode tersebut supaya bisa mendapatkan limit deteksi yang jauh lebih oke. Contohnya adalah meningkatkan injection volume. Yang mungkin tadinya metode normalnya menggunakan 10 mikroliter, nanti bisa jadi Sobat Intens bisa menggunakan 500 mikroliter gitu. Jadi meningkatkan injection volume juga bisa meningkatkan limit deteksi dan sensitivitas. Dan untuk yang post column reaction yang dilengkapi dengan UV vis detector, ini juga menjadi critical point, jadi nggak boleh ke skip. Takutnya khawatirnya nanti Sobat Intens hanya fokus ke unit sama detektornya saja, lupa nih dengan kelengkapan-kelengkapan untuk derivatisasinya. Jadi harus punya PCR reagentnya juga untuk proses derivatisasi, punya pump tambahan juga, atau punya juga reaction coilnya untuk melakukan proses reaksi ketika PCR terjadi. Nah, jadi ini yang menjadi penting di ion kromatografi terutama untuk analisa bromat dalam air minum. Oke. Nah, mungkin ternyata sudah selesai dari kami, dari saya pribadi untuk pemaparan analisa bromat dalam air minum. Semoga Sobat Intens bisa menerima dan happy menerima informasi terkait analisa bromat ini. Nah, saya sedikit ada pantun, mungkin udah dibaca juga ya. Air bening jangan cepat percaya, kalau ada bromat bisa celaka. Terima kasih sudah duduk setia, semoga nggak mimpi bromat malam ini juga. Oke, saya pamit undur diri, saya kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dewi atas pemaparan yang sangat informatif, lengkap, dan menarik tentunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, sesi materi sudah selesai nih Sobat Intens. Saatnya kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung kepada pemateri kita, atau dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti saya yang akan membacakan pertanyaan untuk Kak Dewi. Oke, Kak Dewi, mungkin sejauh ini belum ada pertanyaan yang muncul nih Kak di kolom chat. Eh, apakah Kak Dewi sudah siap untuk menjawab pertanyaan? Baik, Kak Resti, saya sudah standby. Oke, Kak. Karena sudah ada yang raise hand nih Kak Dewi untuk bertanya secara langsung ke Kak Dewi. Mungkin kita untuk Kak Rike Maya boleh langsung di unmute aja untuk bertanya secara langsung ke Kak Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin off kamera ya. Oke Kak. Iya, ada beberapa pertanyaan nih. Tadi kan disebutkan ada guard column dan analytical column. Nah, sebenarnya fungsi dari guard column ini apa ya? Karena kan kalau setahu saya di KCKT yang konvensional guard column ini sebenarnya kan untuk melindungi, memperpanjang lifetime dari analytical column sehingga lebih panjang ya umurnya karena kan melindungi dari matrik-matrik sampel. Nah, kalau misalnya pengujiannya AMDK ini kan matriknya cukup sederhana ya. Sebenarnya apakah ada tujuan lain dari penggunaan guard column? Lalu tadi yang kedua itu kan disebutkan kalau pengujian bromat ini kan menggunakan PP ya, polipropilen. Jadi kan menghindari alat-alat gelas. Nah, apakah efek yang ditimbulkan saat kita menggunakan analisa atau menganalisa dengan menggunakan alat gelas? Apakah ada misalnya mengganggu ataukah mengganggu analisa kandungan borosilikatnya atau bagaimana? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Kak Rika, atas pertanyaannya. Mohon izin dijawab. Untuk yang pertanyaan pertama, fungsi dari guard column ya, Kak Rika. Jadi sebenarnya guard column ini sama seperti yang ada di guard kolomnya HPLC. Jadi fungsi utamanya adalah menangkal impurities ataupun pengotor dari sampel sebelum
masuk ke analytical column. Jadi akan memperpanjang lifetime dari analytical column tersebut. Nah, kalau kita lihat dari metode analisa bromat, tadi kan kita merekomendasikan dua metode yang berbeda ya, Karike. Untuk yang metodenya UV vis detektor memang disebutkan hanya satu kolom saja, yaitu karbopet PA1 tanpa adanya guard column. Kemudian untuk yang conductivity, di sini memang mayoritas disebutkan hampir semua metode adalah menggunakan guard column ya. Jadi ada tipenya AG19 contohnya. Nah, memang kalau di conductivity sendiri, di sini selain dari sampel, kemudian nantinya juga untuk meningkatkan sensitivitas, kan sampel itu bisa kita adjust ya, injection volumenya berbeda dengan UV vis detektor, sehingga eh, kemungkinan adanya pengotor yang masuk itu akan lebih banyak karena volume yang kita masukkan ke dalam kolom juga lebih tinggi lagi. Tadi contohnya ada metode yang di adjust itu 250 atau 500 mikroliter. Jadi memang sebagai fungsi utamanya adalah menangkal impurity dari sampel supaya tidak merusak langsung terhadap analytical kolomnya seperti itu. Dan ini sudah di preventif ya, sudah diminimalisir di awal untuk metode conductivity salah satunya. Nah, mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Saya lanjutkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan kedua. Tadi mohon maaf boleh diulang untuk pertanyaan keduanya tadi terkait borosilik ini ya pengaruh Terkait pengguna. alat gelas, ya penggunaan alat gelas. Baik, mohon izin. Nah, untuk penggunaan alat gelas, memang untuk IC ini rekomendasinya diwajibkan atau diidealkan menggunakan plasticware, bukan glassware. Nah, tadi salah satunya sudah sesuai. Jadi, kalau penggunaannya adalah glassware, dikhawatirkan akan terjadi leaching. Leaching itu kan terekstraksinya atau terekstraknya ion-ion dari suatu padatan. Nah, di sini case-nya adalah glassware-nya itu, kuarsanya ataupun borosilikat dan lain-lainnya. Dia terekstrak akan larut ke dalam larutan sampel kita. Jadi dikhawatirkan itu akan mengkontaminasi atau menambah nilai terhadap sampel kita. Walaupun ternyata yang terekstrak itu bukan bromat, tapi kan dia akan mengganggu proses ya, menambah nilai-nilai interferensi di dalam pengujian IC tersebut. Jadi rekomendasinya menggunakan plastik, salah satunya bisa polipropilen atau mungkin jenis-jenis plastik polimer lainnya. Dan kurang lebih seperti itu, Kak Rike. Mungkin ada tanggapan terlebih dahulu. Terima kasih Kak Rike atas jawabannya. Untuk Kak Rike, apakah sudah cukup menjawab atau ada tanggapan lanjutan? Ini cukup ya, Kak Resti. Iya, mungkin udah cukup ya Kak Rike. Sudah cukup menjawab pertanyaan soal fungsi guard kolom dan juga pengaruh penggunaan alat gelas untuk analisis menggunakan IC. Oke Kak Dewi, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ada pertanyaan di kolom chat nih. Saya izin bacakan ya Kak. Pertanyaannya, apa saja potensi gangguan atau interferensi yang mungkin mempengaruhi hasil analisis IC pada sampel AMDK, termasuk dari komponen non-ionik dalam matriks, dan bagaimana cara memitigasi dampak negatifnya? Boleh langsung dijawab aja Kak. Baik, terima kasih dari Kak Dewi NA pertanyaannya. Jadi untuk interferensi ataupun gangguan yang mungkin mempengaruhi pada sampel AMDK DIC cukup banyak. Dari sampelnya sendiri sudah pasti dari komponen-komponen non-ioniknya ya. Kalau ia terkandung komponen-komponen non-ionik seperti mungkin ukuran partikel bakterial dan lain-lain. Jadi sampel sebelum masuk diinjeksi ke dalam kolom IC, mitigasinya adalah kita filter menggunakan membran filter. Itu wajib untuk semua sampel. Salah satunya adalah MDK. Kita harus memfilter menggunakan membran filter ukuran 0,22 mikron. Jadi sebelum masuk ke vial kita filter lebih dahulu supaya itu lebih safe dari ukuran partikel yang non-ionik tadi matriksnya. Kemudian yang kedua, pengaruh bukan dari sampelnya sendiri, pengaruhnya ada di beberapa faktor. Yang pertama bisa jadi dari eluen yang kita gunakan. Nah, eluen yang kita gunakan apakah eluennya sudah grade-nya kromatografi minimal ya atau grade IC itu berpengaruh. Kemudian dari air juga berpengaruh, apakah airnya sudah memenuhi air yang dimaksudkan ini adalah air yang kita gunakan untuk membuat standar ya Sobat Intens atau Kak Dewi. Jadi airnya sudah bersyaratkan mikrosimennya 0,05 atau kita sebut sebagai air tipe 1. Kemudian pengaruh
Yang lainnya tadi sih menambahkan yang tadi ya terkait glassware dan lain-lain. Jadi kalau interferensi dari sampelnya sendiri yang non-ionik cukup difilter saja. Kurang lebih seperti itu, Kak Dewi dan Kak Resti. Baik, terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Mungkin sudah cukup menjawab pertanyaan dari Kak Dewi juga ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak di kolom chat dari Kak Sri Hartati. Pertanyaannya adalah, kalau glassware seperti botol hanya untuk menampung fase gerak air tipe 1 juga tidak disyaratkan. Oke, langsung dijawab Kak. Baik, terima kasih Kak Sri. Jadi di sini kendalanya adalah penampungan airnya ya, air tipe satunya pakai glassware. Nah, sebenarnya sih yang kita sarankan untuk IC ini kita bisa pakai langsung fresh dari Water Purification System atau WPS. Yang mana dari WPS ini kita langsung tampung menggunakan botol eluen yang sudah ada bawaan dari ion kromatografinya. Nah, biasanya botol eluen bawaan ion kromatografi itu sudah berupa botol polimer atau botol plastik. Jadi memang kalau air yang keluar dari WPS kita tampung itu sebenarnya kan udah langsung berubah ya, spesifikasinya udah nggak lagi tepat di 0,05 mikrosiemens, pasti dia akan naik. Nah, dengan perubahan keadaan kita meminimalisirnya itu memang tetap ditampung di botol yang plastik. Khawatirnya kalau kita tampung dengan glassware, dengan keadaan dia udah keluar dari WPS ditambah penyimpanan di glassware, itu tidak direkomendasikan atau kurang direkomendasikan. Jadi memang tetap ditampung menggunakan botol plastik ataupun mungkin beker plastik dan lain-lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu Kak Resti. Oke, Kak Dewi, terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Sri Hartati. Selanjutnya ya Kak Dewi, saya izin membacakan pertanyaan lagi yang sudah ada di kolom chat. Ini dari Kak Ade Aida. Pertanyaannya itu, pemeriksaan bromat dalam AMDK itu ada tindakan khusus saat pengambilan sampel air untuk diuji agar hasil pemeriksaannya akurat atau enggak? Terima kasih. Terima kasih Kak Ade atas pertanyaannya. Jadi untuk proses pengambilan sampel airnya ya, karena di sini sampelnya sudah AMDK, jadi otomatis kita tidak sampling dalam keadaan terbuka ya. Tentunya kita sampling yang sudah dalam bentuk produknya yang pertama AMDK itu. Jadi kalau secara sampling tidak ada suatu hal yang khusus, tapi yang diperhatikan adalah penyimpanan. Nah, jadi penyimpanannya langsung dari botol AMDK-nya itu. Yang kedua adalah ketika proses dari sampling kita lakukan pembacaan, itu memang disarankan tidak ada lagi pengenceran dengan air tipe 1 di luar sampel. Karena khawatirnya nanti adanya bromat bukan dari sampelnya sendiri, tapi dari air tipe 1 yang kita gunakan. Mungkin airnya tercemar, sudah cartridge-nya sudah harus ganti dan lain-lain, dikhawatirkan dia mencemari sampel. Jadi untuk proses pembacaan sampelnya tidak lagi diperlukan pengenceran. Seperti itu kurang lebih jawabannya Kak Ade dan Kak Lesti. Baik Kak Dewi, terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Ade Aida. Jadi luar biasa sekali ya. Jadi eh, padahal cuma air, tapi ternyata penanganannya juga harus benar gitu ya Kak. Saya jadi mikir nih Kak, kalau misalkan sampelnya tidak ideal, misalnya disimpan terlalu lama, apakah akan langsung kelihatan hasilnya di IC itu sendiri? Baik, kemungkinan bisa jadi iya Kak Resti, karena kan lamanya penyimpanan suatu sampel itu akan berpengaruh ya, makanya ada yang namanya stabilita tim untuk melihat kestabilan sampel tertentu. Nah, mungkin bisa berlaku juga di sampel air AMDK ini. Jadi dia kena panas dan lain-lain, penyimpanan suhu tinggi dan lain-lain itu berpengaruh ke kandungan bromatnya juga. Oke, terima kasih Kak Dewi atas jawabannya. Luar biasa sekali ya. Jadi pelajaran hari ini bukan cuma soal alat canggih, tapi juga hal-hal dasar seperti botol ataupun waktu penyimpanan dari sampel. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Kak Dewi. Dari Kak Rike Maya, lanjutan yang tadi mungkin ya. Apakah ada step maintenance untuk kolom AS19 setelah dilakukan pengujian sampel? Oke.
Baik, izin menjawab Kak Rike, untuk AS19 itu memang ada, jadi setiap kolom yang AS tipe-tipe tertentu itu ada step-step tertentu untuk penyimpanan, kemudian pembersihan termasuk maintenance-nya. Kalau setelah kita lakukan analisa bromat ini, kalau AS19 kan kita bicara metode yang hidroksida tadi ya, menggunakan KOH sekian milimolar. Nah, setelah melakukan pengujian sampel, dia sudah dihajar dengan sampel terus-terusan, terutama kita naikkan injeksi volumenya. Setelahnya kita masuk ke proses pencucian. Biasanya pencucian sampel ini, pencucian kolom ini kita flushing dengan eluen konsentrasi tertentu. Bisa kita naikkan konsentrasinya ke maksimal 50 milimolar atau kita samakan dengan metode yang kita gunakan juga tidak masalah dalam jangka waktu tidak lebih dari 60 menit. Jadi tidak boleh lebih dari 1 jam seperti itu untuk proses pencucian. Dan treatmentnya juga tidak boleh ada pembalikan kolom ya, atau kita sebut sebagai backflush. Yang ada adalah posisi guardnya kita tukar dengan posisi analytical kolomnya Kak Rike. Jadi yang tadinya kalau running guard dulu baru analytical, ini kita balik. Ketika pencucian, analyticalnya dulu baru guardnya. Supaya pengotor-pengotor yang dari analytical masuk ke guard, bukan lagi pengotor yang analytical guard masuk ke analytical. Kurang lebih seperti itu Kak Rika dan Kak Resti. Baik Kak Dewi, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan dari Kak Septian mungkin bisa ditanyakan lagi nanti saat sesi tanya jawab yang kedua ya Kak Dewi. Terima Baik, kasih Sobat banyak. Inti. Baik Kak Dewi, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Baik Sobat Intens, semoga jawaban-jawaban dari Kak Dewi tadi di sesi tanya jawab dapat membantu Sobat Intens yang tadi bertanya ya. Nah, Sobat Intens, sesi tanya jawab materi telah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi live demo instrumen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu trainer live demo kita pada hari ini. Trainer live demo kita pada hari ini bernama lengkap Kak Rizky Rahmansyah. Beliau lahir di Jakarta 21 Agustus 1999. Beliau memiliki riwayat pendidikan sebagai sarjana kimia di Universitas Indonesia. Kemudian riwayat pekerjaannya sebelumnya tahun 2021 hingga 2024 sebagai QC Analyst Staff di PT Indofood. Kemudian 2024 hingga sekarang beliau menjabat sebagai Application Specialist di PT Wiralab Analitika Solusindo. Saya ingatkan kembali, bagi Sobat Intens yang ingin bertanya, dapat mengirimkan langsung pertanyaannya di kolom chat atau bertanya secara langsung pada sesi tanya jawab yang kedua nanti. Oke, kita tanya dulu ya Sobat Intens, apakah Kak Rizky sudah siap untuk pemaparan live demo pada hari ini? Sudah siap, Kak Resti? Oke, terima kasih Kak Rizky. Baik untuk Kak Rizky, waktu dan tempat saya persilakan. Ya. Halo Sobat Intens. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Resti dan juga Kak Dewi atas pemaparannya. Baik, selamat datang di Training Center Laboratorium Intens. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Rizky. Pada hari ini saya akan mendemonstrasikan instrumen ion chromatography untuk analisa bromat menggunakan detektor conductivity. Mungkin tadi sebelumnya sudah dijelaskan ya, Sobat Intens, bahwa bromat ini bisa menggunakan detektor conductivity. Dan untuk hari ini, saya akan mendemonstrasikannya menggunakan detektor conductivity. Baik, sebelum kita masuk ke demo hari ini, pastikan Sobat Intens sudah menggunakan perlengkapan APD sebelum memasuki area laboratorium seperti sarung tangan, jas lab, dan juga sepatu. Baik, kalau misalnya sudah lengkap, sekarang kita bisa mulai live demo kali ini. Berikut adalah tampilan dari instrumen ion chromatography. Nah, yang perlu Sobat Intens ketahui bahwa ion chromatography ini memiliki satu perbedaan yang penting dibandingkan dengan instrumen HPLC, yaitu material yang digunakan. Yang mungkin tadi juga sempat dibahas oleh Kak Dewi, yaitu material yang digunakan untuk IC ini adalah material PEEK. Sedangkan untuk di HPLC itu menggunakan material glassware dan juga stainless steel, di mana hal tersebut bisa berpengaruh untuk analisa yang tujuan itu adalah analisa senyawa ionik atau senyawa yang dapat terionisasi. Oleh karena itu, IC sendiri merupakan instrumen yang spesifik nih, Sobat Intens, untuk analisa ionik. Contohnya adalah bromat. Nah, sekarang di sini Sobat Intens bisa lihat ada 3 modul utama. Yang pertama adalah autosampler, yang kedua ada single pump,
Dan yang ketiga adalah DC atau Detector and Column Compartment. Nah, untuk yang pertama di autosampler ini fungsinya sebagai penginjeksi sampel secara otomatis ke dalam sistem atau tepatnya ke dalam sample loop. Nah, di autosampler sendiri ini terdapat 50 rak vial dengan kapasitas satu vialnya itu adalah 5 mili yang sudah dilengkapi dengan filter caps. Jadi, Sobat Intens tidak perlu khawatir ketika sudah kita memasukkan sampel ke dalam vial yang berbahan plastik, nantinya juga kita akan memfilter kembali untuk memastikan bahwa sampel yang masuk ke dalam sistem itu sudah kondisi yang terfilter. Selanjutnya, di sini ada bagian pump. Nah, sebelum ke pump, di atas pump ini terdapat chamber untuk menempatkan botol eluen, di mana botol eluen ini juga sudah berbahan plastik yang sudah dengan kapasitas 2 liter dan dilengkapi oleh inline filter. Jadi dipastikan kembali bahwa eluen yang nanti masuk ke dalam sistem itu juga sudah terfilter agar tidak mengganggu analisa yang akan kita lakukan. Nah, kemudian di sini fungsi dari pump adalah untuk membawa atau memompa fase gerak atau eluen ke dalam sistem dan atau membantu mendorong sampel hingga menuju ke detektor. Nah, untuk di pump ini sendiri fitur-fiturnya di sini terdapat vacuum degauser yang fungsinya untuk menghilangkan bubble yang ada di jalur tubing. Yang ada di jalur tubing dari botol eluen hingga ke pump. Selanjutnya dari vacuum degauser, eluen akan masuk ke bagian supply eluen on off dan masuk ke dalam pumpnya. Dan di sini ada 2 pump, ada primary dan juga secondary. Dan untuk di secondary ini terdapat prime valve yang fungsinya untuk kita conditioning sebelum melakukan analisa, melakukan purging atau priming agar bubble-bubble yang mungkin ada di jalur tubing dari botol eluen sampai ke pump itu bisa dihilangkan. Selanjutnya dari pump dia akan masuk ke dalam static mixer yang fungsinya kalau misalkan kita menggunakan pump yang tipe gradient itu untuk menghomogenesiskan campuran eluen yang kita buat. Tapi kalau di sini karena single pump dan isokratik di sini fungsinya untuk menstabilkan pressure agar masuk ke dalam sistem itu kondisinya stabil. Selanjutnya, yang bagian ketiga ini adalah DC atau Detector Column Compartment. Nah, di bagian DC ini ada 2 bagian, yaitu bagian lower dan juga bagian upper. Nah, untuk di bagian lower ini terdapat injection valve dengan 6 port, yang 6 port ini berisikan jalur pump, kemudian jalur autosampler, jalur kolom, jalur limbah, dan juga jalur sample loop. Nah, kemudian di sini juga tempat di mana kita menempatkan kolom. Serta di sini juga sudah terdapat temperatur kontrol yang berfungsi untuk mengkontrol suhu yang akan digunakan sesuai dengan metode. Selain itu, di sini juga terdapat leak sensor yang fungsinya untuk memberi informasi apabila ada kebocoran. Nah, untuk di bagian atas, di sini adalah tempat detektor dan juga supresor. Nah, karena kita menggunakan detektor conductivity, maka di sini terdapat supresor yang fungsinya untuk menekan konduktivitas eluen kita dengan cara eluen kita yang tadinya KOH dan analit yang lewat yang dalam KOH atau eluen fase gerak kita itu akan diganti menjadi di dalam air sehingga nantinya konduktivitas dari fase gerak kita itu kecil atau bisa mendekati 0. Nah, selanjutnya berikut adalah bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah apa aja yang perlu kita lakukan untuk melakukan analisa. Yang pertama, kita harus melakukan conditioning dengan cara kita melakukan priming pump. Nah, caranya di sini mungkin bisa dilihat bagian yang prime valve ini kita perlu buka. Kita buka setengah putaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam software chromatografi ion. Mak.
Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian panel pump. Lalu kita melakukan priming. Di sini bisa kita atur durasinya. Nah, setelah itu di sini akan muncul notifikasi untuk memberitahu apakah kita sudah membuka prime valve yang sebelumnya saya sudah buka. Nah, di sini kita execute apabila sudah dibuka. Nah, di sini fungsinya yang tadi sebelumnya saya sudah sampaikan untuk menghilangkan bubble ya, Sobat Intens. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini saya off aja karena sebelumnya sudah saya lakukan priming. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan priming, kita bisa mengalirkan fase gerak kita sesuai dengan metode yang digunakan. Yang tujuannya kita di sini melihat apakah background dari LUN kita itu sudah kecil atau enggak. Karena background LUN itu sangat berpengaruh terhadap hasil data kita. Apalagi untuk analisa bromat itu, peak dari bromat itu sangat kecil, sehingga kita perlu memastikan bahwa background atau konduktivitas dari LUN kita itu sangat harus rendah. Nah, di sini kita tunggu aja dia sampai stabil. Dan di sini kita lihat dari CD atau konduktivitas totalnya itu dia harus di bawah 1 untuk analisa bromat. Nah, untuk menghemat waktu, di sini saya langsung aja ke bagian bagaimana cara melakukan analisa. Nah, pertama di sini kita membuat sequence. Kita membuat sequence dengan injection volumenya itu untuk bromat adalah 500 mikroliter. Karena bromat ini merupakan impurity dan dia jumlahnya kecil, maka di sini kita harus meningkatkan injection volumenya sebesar 500 mikroliter. Nah, kemudian di sini kita bisa membuat sequence sesuai dengan yang ingin kita injeksikan. Jadi di sini kita bisa memberikan nama yang pertama mungkin pelarut. Selanjutnya kita akan melakukan uji kesesuaian sistem untuk melihat apakah instrumen IC ini sudah stabil atau belum, dengan nantinya kita melihat nilai RSD dari areanya. Nah, kemudian di sini kita baru menginjeksikan pelarut kembali untuk memastikan bahwa untuk next injeksi itu sudah bersih. Dan selanjutnya kita memasukkan standar. Nah, di bagian samping nama ini ada type. Nah, fungsi type ini kita untuk membedakan mana yang dijadikan sebagai sampel dan mana yang dijadikan sebagai kurva kalibrasi. Nah, untuk standar itu di sini kita ganti type-nya menjadi calibration standar. Nah, di sini kita buat hingga ini kita buat sampai standar 7 dengan konsentrasi di standar 1 itu adalah 2,5 ppb, standar 2 5 ppb, standar 3 10 ppb sampai di standar 7 itu 30 ppb. Nah, selanjutnya di bagian position ini kita menyesuaikan dengan vial yang kita tempatkan pada rak sampel. Nah, untuk volume tadi sudah kita setting bahwa yang akan diinjeksikan itu adalah 500 mikroliter. Nah, untuk instrumen metode, di sini kita akan buat instrumen metodenya. Waktu yang dibutuhkan untuk analisa bromat itu adalah 15 menit. Untuk flow-nya itu dia 1 mililiter per menit. Nah, untuk auto sampler ini kita menggunakan mode loop mode, artinya kita yang akan diinjeksikan itu sesuai dengan sampel loop.
Di sini kita next aja. Nah, untuk di bagian detektor, settingan detektor, di sini hanya kita men-setting suhunya. Jadi, kalau untuk suhu detektor ini kita nyalakan dan default aja atau sesuai dengan yang direkomendasikan. Nah, untuk selanjutnya di bagian suppressor, di sini kita karena sudah men-setting flow-nya 1, nanti dia akan merekomendasikan berapa voltase yang akan digunakan untuk menekan fase gerak kita menjadi lebih kecil. Karena kalau misalkan kita nggak menggunakan suppressor, nantinya background dari fase gerak kita yang fase geraknya adalah KOH itu akan besar, bisa sampai ke 2000 mikrosiemen. Sedangkan kalau kita menggunakan suppressor, itu bisa ditekan sampai ke di bawah 1 mikrosiemen. Nah, selanjutnya di bagian temperatur kolom, ini kita setting suhunya 25 derajat Celcius dan di bagian kompartemennya juga 25 derajat Celcius. Di sini kita checklist bagian wet already-nya agar dipastikan bahwa saat setiap kali injeksi 1 dan kedua itu suhunya benar-benar stabil di 25. Nah, kalau misalkan udah, ini kita save aja. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita udah buat, kita sekarang persiapkan sampel dan juga standarnya. Dan untuk kali ini, untuk menghemat waktu, di sini saya berikan contoh untuk memasukkan sampel ke dalam vial. Nah, yang perlu Sobat Intens ketahui bahwa hal yang sangat penting atau krusial itu untuk analisa ion sendiri, apalagi bromat yang memiliki peak profile yang kecil, itu yang pertama adalah air yang digunakan. Pastikan air yang digunakan adalah air tipe 1 atau memiliki resistivity 18,2 mega ohm. Kalau misalkan kita menggunakan air yang bukan tipe 1, itu nantinya akan meningkatkan background dari konduktivitas fase gerak kita. Kemudian apabila membuat fase geraknya adalah KOH, kita jangan pernah menggunakan bahan seperti pelet KOH, karena itu nantinya hasil yang akan dihasilkan itu tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi pastikan bahan kimia yang digunakan, misalnya KOH, itu dalam bentuk solution dan grade-nya adalah grade untuk IC. Nah, untuk selanjutnya, jangan lupa setiap kali kita ingin memasukkan ke dalam vial, pastikan bahwa fase gerak yang, sampel yang ingin diinjeksikan atau standar yang ingin diinjeksikan itu difilter dulu. Nah, ini filternya adalah 0,22 mikrometer. Di sini kita masukkan. Nah, di sini ada tanda batas untuk ukuran 5 mili. Nah, kita masukkan. Pastikan tidak terbentuk bubble. Kalau misalkan ada bubble, pastikan untuk dihilangkan dengan cara mungkin disonic atau didegas. Nah, setelah kita saring, sekarang kita tutup dengan filter caps yang fungsinya nanti ketika dia diinjeksikan ke sistem secara otomatis dia juga akan memfilter kembali. Cuman untuk filter yang ada di caps ini itu ukurannya sekitar 0,45 mikrometer. Nah, ini dengan bantuan toolsnya kita dorong sampai dia masuk ke dalam seperti ini. Nah, dan pastikan di sini tidak ada bubble. Karena kalau misalkan di sini ada bubble, nanti hasilnya itu pasti tidak akan stabil. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rak vialnya. Di sini saya masukkan. Baik. Nah, selanjutnya
ketika kita sudah memasukkan sampel dan juga standar ke dalam auto sampler, sekarang kita bisa mulai untuk running atau men-start analisanya. Nah, di sini sebelum kita start, pokok yang di bagian CD total ini harus di bawah 1 karena ini membutuhkan conditioning yang lebih lama. Mungkin untuk menghemat waktu, di sini saya akan menunjukkan pengujian analisa bromat yang sebelumnya pada AMDK. Untuk menghemat waktu, di sini saya akan menunjukkan hasil dari penginjeksian analisa bromat pada AMDK. Di sini bisa dilihat hasil dari UKS sebanyak 7 kali, dan juga di sini ada standar dan juga sampel. Nah, untuk pengolahan datanya, kita masuk ke bagian studio dalam sequence ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam calibration NPM. Dan di bagian detection, di sini kita klik Run Cobra Wizard untuk melakukan pendeteksian. Nah, di sini yang tahap pertama adalah integration area. Di sini kita integrasikan area mana yang ingin kita olah. Misalkan di sini saya dari 4 sampai 8 menit. Nah, selanjutnya di bagian baseline noise range, di sini kita gunakan saja auto range. Dia akan secara otomatis memilih area atau wilayah yang dianggapnya sebagai noise. Nah, untuk selanjutnya di bagian Cobra Smoothing Width, di sini kita juga bisa melakukan auto smoothing, atau bisa juga di sini kita isi sendiri. Misalkan di sini untuk melihat perbedaannya, di sini saya isi 1 menit, maka di sini nggak ada yang terdeteksi. Nah, untuk mudahnya di sini kita bisa aja langsung mengklik auto smoothing agar sistem yang melakukan smoothing secara otomatis. Dan untuk minimum area di sini juga kita bisa melakukan secara otomatis, atau kita bisa isi sendiri. Di sini misalkan saya buat minimum areanya di 0,02. Nah, tapi sebaiknya di sini untuk langkah awal kita lakukan saja secara otomatis. Dan selanjutnya di sini pemilihan channel dan juga injection type-nya. Kan tadi kita injection type-nya ada unknown dengan calibration. Nah, di sini kita pilih type-nya itu untuk semuanya yang akan kita olah. Nah, selanjutnya di sini kita pilih di bagian injection-nya itu untuk baku yang tertinggi untuk mengetahui di mana peak bromat itu muncul. Ini dari standar yang terkecil sampai tertinggi. Ini kita pin untuk mengetahui di mana bromat itu muncul. Nah, di sini terlihat bahwa bahwa di area 5,754 adalah peak bromat karena sesuai dengan peningkatan konsentrasi. Nah, selanjutnya di sini setelah kita mengintegrasikan atau mendeteksi peak-peak yang muncul di kromatogram, sekarang kita untuk menamakan peak-peak tersebut dengan cara kita klik Run Component Table Wizard. Kemudian di sini tadi kita tahu bahwa untuk bromat itu di area ini ya, Sobat Intens. Nah, di sini kita bisa di next, terus di bagian time range-nya kita filter untuk hanya mengintegrasikan di area ini aja, biar yang kedetek itu hanya bromat. Kemudian kita namakan dengan bromat. Selanjutnya di sini kita kembali ke injection list. Dan di sini untuk calibration standarnya di bagian levelnya kita isi dengan sesuai urutannya. Baku pertama itu di level 1 hingga ke baku terakhir di level 7. Nanti di bagian komponen table ini, di bagian levelnya kita isi sesuai dengan konsentrasi yang kita buat. 2,5, 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, di sini untuk unitnya kita isi dengan ppb.
Nah, setelah kita mendeteksi dan juga menamai peak bromat tersebut, di sini kita bisa lihat bahwa kita masuk ke result, kita lihat nih, kalau misalkan di bagian nilai dari UKS-nya, kita pilih untuk komponen yang bromat. Nah, untuk areanya ini ternyata dia memiliki nilai RSD sebesar 1,55%. Jadi bisa dikatakan bahwa untuk analisa bromat dengan IC ini dengan kondisi metode yang dibuat ini sudah presisi. Nah, untuk di bagian kalibrasi standarnya di sini kita lihat bahwa dia sudah linear ya Sobat Intens di 0,997. Nah, untuk di sampel di sini kita bisa zoom bahwa untuk di sampel AMDK yang sudah saya uji ini ternyata dia lebih rendah dari baku 2,5 sehingga untuk amount-nya di sini dia tidak terdeteksi atau NA. Nah, Sobat Intens, mungkin seperti itu bagaimana cara membuat sequence, bagaimana cara running analisa bromat di instrumen IC sampai bagaimana cara pengolahan datanya seperti itu. Mungkin nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah sesi ini. Nah, baik, Kak Resti, mungkin sekian dari demonstrasi instrumen ion kromatografi untuk hari ini. Saya kembalikan ke Kak Resti. Oke, terima kasih Kak Rizky atas demonstrasi analisis bromat pada AMDK-nya yang sangat luar biasa sekali. Oke, Sobat Intens, selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab yang kedua, di mana sesi tanya jawab ini akan berlangsung bersama Kak Dewi dan Kak Rizky. Bagi Sobat Intens yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand atau tuliskan pertanyaan di kolom chat. Nah, ini karena tadi ada pertanyaan yang belum ditanyakan pada sesi tanya jawab yang pertama, maka saya akan membacakan pertanyaan yang sudah ada terlebih dahulu. Bagi Sobat Intens yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya Sobat Intens, atau bisa langsung raise hand untuk bertanya secara langsung ke Kak Dewi ataupun Kak Rizky. Baik, untuk Kak Dewi dan Kak Rizky, apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Intens? Sudah siap ya Kak Dewi dan Ya, Kak sudah Rizky? siap, Kak. Sudah. Oke, karena Kak Dewi dan Kak Rizky sudah siap, maka saya akan membacakan pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab ya Kak. Dari Kak Septian Romas, pertanyaannya adalah untuk pengujian menggunakan UV vis ini dalam memastikan proses separation dan derivatisasi sudah sesuai sebelum masuk reaction coil dengan indikasi apa ya Kak? Boleh langsung dijawab Kak Rizky ataupun Kak Dewi. Izin menjawab. Jadi untuk memastikan bahwa proses sampel sudah sesuai masuk ke dalam reaction coil atau belum, itu pertama kakak bisa inject blank terlebih dahulu. Kalau inject blank itu tidak akan ada reaksi apapun sehingga kromatogramnya pasti akan kosongan, tidak ada peak apapun. Yang kedua baru kita inject standar. Jadi standar yang sudah diketahui konsentrasi bromatnya sekian, kemudian diinjeksi sudah pasti seharusnya itu akan bereaksi dengan derivatisasi regennya dan menghasilkan peak bromat. Jadi bisa kita lihat dari peak bromat tersebut. Kemudian untuk lebih memastikannya lagi, nanti kakak bisa injek linearitas. Jadi kurva linearitas seharusnya nanti responnya akan bertingkat sesuai dengan kurva linearitas. Karena bisa jadi peaknya sudah muncul, tapi ternyata proses derivatisasinya belum maksimal ya, Maksimal, ya. Rizky ya. Jadi kita harus memastikan sampai ke step linearitas. Ya, Seperti itu. betul. Mungkin ada tambahan dari Kak Rizky? Mungkin cukup, Cukup udah. ya? Oke. Kurang lebih seperti itu Kak Resti. Oke, Kak Dewi dan Kak Rizky, terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Septian ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Kak Dewi dan Kak Rizky, dari Kak Ari Dwi Kurniawati. Pertanyaannya, untuk uji bromat,
bisa tidak menggunakan metode AAS? Jika bisa lebih valid, mana yang lebih valid, menggunakan AAS atau UPVs? Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Resti pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk analisa berobat ini kita yang perlu lihat adalah untuk sensitivitasnya. Kalau untuk di AS sendiri mungkin sensitivitasnya itu tidak cukup baik apabila analisanya ini dengan range konsentrasi ppb. Apalagi bromat ini kan dia sebagai impurities atau dia sangat kecil nilainya dan secara regulasi juga dia kan 10 ppb. Nah, oleh karena itu alangkah baiknya memang untuk analisa bromat ini menggunakan instrumen IC yang mana untuk range dari IC sendiri itu bisa sampai ke level PPT begitu. Oke, Kak Rizky, terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Ari Dwi Kurniawati. Selanjutnya, Kak, saya izin membacakan lagi nih pertanyaan yang muncul di kolom chat dari Kak Aisyah. Pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan peak tidak muncul? Biasanya karena apa dan apa yang harus kita lakukan? Bisa langsung dijawab, Kak? Ya, baik. Terima kasih Kak Resti. Jadi kemungkinan tidak munculnya peak bromat itu pasti ada apabila kita tidak menggunakan metode dengan baik dan benar. Contohnya, seperti yang sebelumnya saya sampaikan, air yang digunakan itu harus tipe 1 agar nilai backgroundnya itu kecil atau nilai konduktivitas dari fase geraknya itu rendah sehingga peak bromat itu tidak tenggelam. Jadi kalau misalkan nilai background atau konduktivitas kita, LUN kita itu besar, dengan profil peak bromat yang kecil, itu tidak akan terlihat. Kemudian, kalau misalkan kita menggunakan air yang bukan tipe 1, pastinya akan banyak pengotor anion-anion lain, yang mana mungkin seperti chloride, mungkin fluoride, itu yang tinggi juga bisa menutupi peak dari bromat. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan, Kak Dewi? Sudah dari cukup dari Kak Rizky. Baik, terima kasih Kak Dewi dan Kak Rizky atas jawabannya. Mungkin saya bacakan pertanyaan lagi nih ya Kak, dari Kak Dias. Pertanyaannya adalah, apabila terjadi penyimpangan pada air tipe 1 yang digunakan, apakah efek yang dapat terlihat dari peak yang muncul? Ya, boleh Kak Rizky. Baik, Langsung dijawab, sebenarnya Kak. ya, mohon izin menjawab. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebenarnya sama seperti yang tadi ya, Kak Iya. Rizky ya. Jadi efek ketika menggunakan air yang tidak sesuai atau air tersebut menyimpang itu pengaruhnya ke peaknya. Lagi-lagi peak bromat itu termasuk ke trace analisis yang sangat kecil. Jadi bisa jadi nanti bromatnya peaknya akan tenggelam. Jadi sudah ketutup oleh baseline. Simpelnya adalah baseline-nya ada di angka 10, sedangkan peaknya ada di angka 5. Jadi udah Iya. tenggelam terlebih dahulu. Seperti itu Kak Resi. Ingin sedikit menambahkan, kalau misalkan untuk air tipe 1 itu kita memiliki persyaratan selain nilai resistivity yang 18,2 mega ohm, untuk tipe 1 ini juga dia harus di bawah 10 ppb nilai TOC-nya. Karena kan di IC ini kita menggunakan tubing berbahan plastik ya. Kalau misalkan nilai TOC-nya tinggi, itu juga akan mempengaruhi hasil analisa kita dengan ada atau munculnya kontaminasi dari mungkin bakteri atau semacamnya seperti itu. Jadi memang untuk analisa IC ini sendiri memang yang paling penting dan mungkin poin krusialnya adalah di air ya, Kak Dias. Baik, terima kasih Kak Rizky dan Kak Dewi atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Sobat Intens. Mungkin sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan sampai sini karena sudah pukul 10.45 dan juga tidak ada pertanyaan lanjutan dari Sobat Intens. Terima kasih kepada Kak Dewi dan Kak Rizky atas jawaban-jawabannya. Ya, sama-sama Kak Resti. Oke Kak, terima kasih kembali. Oke Sobat Intens, mungkin kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Saya infokan terlebih dahulu kepada Sobat Intens semua bahwa Intens juga akan mengadakan training instrumen dan seputar laboratorium lainnya. Berikut untuk list trainingnya mungkin dapat dimunculkan. Baik, untuk training yang akan diadakan oleh Intens ke depannya, ini ada yang paling dekat adalah Introduction to Atomic Force Microscopy, ini AFM ya Sobat Intens, pada Kamis 31 Juli 2025.
Sobat Intens dapat langsung mendaftar di link pendaftaran yang tertera di player, di layar Sobat Intens semua. Kemudian ada online training teknik pembuatan media mikrobiologi pada tanggal 2 Agustus 2025. Dan kemudian ada online training ICPMS pada tanggal 9 Agustus 2025. Selain itu, Intens juga menyediakan hands-on training. Kemarin sudah berlangsung hands-on training AS pada tanggal 24 dan 25 Juli. Kemudian selanjutnya ada hands-on training instrumen GCMS pada tanggal 21 20 hingga 22 Agustus. Kemudian pada 8 September ada hands-on spectrophotometer UV vis. Kemudian pada 16 hingga 17 Oktober ada hands-on HPLC. Dan pada 20 hingga 21 November ada hands-on IC. Bagi Sobat Intens yang ingin mendaftar, dapat langsung daftar di link yang tertera pada layar Sobat Intens. Selanjutnya, Intens sendiri juga akan mengadakan in-house training. Ini by request ya Sobat Intens, apabila Sobat Intens ada yang ingin melakukan training di tempat Sobat Intens, dapat mendaftar dengan menghubungi kami di 0821 2012 0101. Baik Sobat Intens, untuk mendapatkan update dari Integrasi Institut mengenai training-training yang akan kami laksanakan, ini tersedia di Instagram kami yaitu @integrasiinstitut atau dengan mengunjungi website kami di https://integrasi-institute.com. Nah, saat ini Integrasi Institut sedang mencoba melakukan peralihan semacam digitalisasi sehingga pendaftaran training dapat dilakukan melalui website kami. Tutorial pembuatan akun hingga pendaftaran terdapat pada Instagram kami apabila Sobat Intens memang memerlukan. Terlebih dahulu, mungkin mari kita tutup training ini terlebih dahulu bersama-sama dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Sobat Intens, saya ingatkan kembali bahwa hari ini kita ada challenge ya tadi tentang penanya terbaik yang diumumkan di Instagram. Jangan lupa untuk cek Instagram Integrasi Institut. Untuk sertifikat akan dikirimkan paling lambat 3 hari kerja sejak training berlangsung kepada Sobat Intens yang memenuhi kriteria mendapatkan sertifikat. Oke Sobat Intens, mungkin sebelum kita tutup training ini, kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Untuk Sobat Intens, dapat mengaktifkan kameranya untuk kita berfoto bersama-sama. Oke, Sobat Intens, karena di sini ada 3 slide, maka kita mulai dari slide pertama terlebih dahulu ya, Sobat Intens, untuk dokumentasi. Untuk itu saya mulai. Slide pertama, 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, 1, 2, 3. Dan slide ketiga, 1, 2, 3. Baik Sobat Intens, saya ucapkan terima kasih kembali kepada Sobat Intens yang telah mengikuti acara training pada hari ini dari awal hingga akhir. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Kak Dewi dan Kak Rizky atas materi dan demonstrasi yang telah diberikan. Semoga training pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Resti Fajri Oktavianti selaku moderator menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata dan kekurangan selama training berlangsung, terutama kendala-kendala teknis yang terjadi. Terima kasih juga kepada Sobat Intens atas partisipasinya. Jangan lupa untuk mengisi kuesioner dan post-test yang tadi telah diberikan karena akan dibuka hingga pukul 12.00 WIB. Saya pamit, sampai jumpa di sesi training berikutnya.